Yang jelas bocoran-bocor alus Tempo pada saat lalu mengatakan yang menginisiasi revisi Undang-Undang TNI adalah Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Kalau kita lihat pada saat lalu juga yang menginisiasi konon katanya Pak Jokowi dan lain sebagainya, ternyata itu Pak Prabowo Subianto kalau kita lihat dari bocoran-bocor alus Tempo ketika menjabat sebagai Menhan, Menteri Pertahanan, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan, bahkan politisi PDIP mengaku terkejut, apalagi masyarakat biasa. Politisi PDIP bahkan juga terkejut, masyarakat ya semakin terkejut lah. Wah, ini ada pemberitaan apa lagi ya ini ya? Kalau kita melihat dari sini, wah kayaknya memang di pemerintahan Pak Prabowo itu sudah tidak ada partai yang berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan ya. Ini ada pemberitaan politisi PDIP mengaku terkejut Junimart Ginsang jadi Dubes RI untuk Italia. Ini kemungkinan permulaan ya, Junimart menjadi Dubes RI di Thailand, dan kemungkinan ya besok pasti ada deal-dealan tertentu, ada reshuffle, dan kemungkinan PDIP masuk dalam jajaran pemerintahan Pak Prabowo. Siapa tahu. Nah, ini menurut saya hanya permulaan saja ya. Kalau kita lihat sudah jelas ya dari bocoran-bocor alus Tempo pada saat lalu, ternyata Pak Prabowo yang menginginkan revisi Undang-Undang TNI. Tiba-tiba berikutnya ada Bang Junimart menjadi Dubes RI untuk Italia. Apakah ini juga ada korelasinya? Ya, menurut saya kayaknya ada sih. Tetapi ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas, saya rasa mulai pada saat manuver dari PDIP, tiba-tiba ya Anda tahu sendiri lah, terkesan diam-diam, rapatnya di hotel mewah dan tidak disiarkan live streaming. Itu menurut saya sangat mengejutkan sekali. Ya, biasanya kan membuat undang-undang itu tidak segampang ini ya. Seharusnya juga sangat alot sekali. Ada fraksi yang menolak, ada fraksi yang setuju dan lain sebagainya. Tapi ini kita lihat sangat mulus sekali terkait revisi Undang-Undang TNI pada saat lalu. Entah ada apa semua itu ya. Dan tiba-tiba ada pemberitaan ini. Apakah ada sangkut pautnya? Ya, kita tidak tahu. Jelas bocoran-bocor alus Tempo pada saat lalu mengatakan yang menginisiasi revisi Undang-Undang TNI adalah Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Kalau kita lihat pada saat lalu juga yang menginisiasi konon katanya Pak Jokowi dan lain sebagainya, ternyata itu Pak Prabowo Subianto kalau kita lihat dari bocoran-bocor alus Tempo ketika menjabat sebagai Menhan, Menteri Pertahanan, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan, bahkan politisi PDIP mengaku terkejut, apalagi masyarakat biasa. Politisi PDIP bahkan juga terkejut, masyarakat ya semakin terkejut lah, atau pura-pura terkejut, kita juga tidak tahu. Yang jelas, aduh, saat ini sungguh wow sekali lah perpolitikan ya, sungguh tidak menentu. Bahkan dikomentari oleh Mas Stefan Antonio, wah serius ini Om, wah kayaknya juga tidak percaya, tetapi kenyataannya memang demikian. Pada saat lalu sudah dilantik oleh Pak Prabowo Subianto termasuk ada Junimart dari PDIP dan bahkan ada mantan Hakim MK itu juga menjadi Dubes untuk Indonesia. Di sini dikomentari oleh Hurem, jabatan dan kekuasaan terlalu seksi untuk tidak tergoda. Yang masih saya percaya omongannya dari PDI Perjuangan hanya tersisa Ahok, Hasto, dan Ganjar. Yang lain ke laut aja termasuk si Pacul. Ini orang yang akan melaporkan Rocky Gerung ke aparat ketika acara DLC. Haha, namanya juga sedang berjuang. Wah, PDI Perjuangan ternyata bermuka dua. Pileg 2029 auto nyungsepnya ingin PSI deh. Ya, menurut saya belajar pada pileg yang lalu atau belajar pada pilkada, itu PDIP masih mendapatkan di angka yang cukup mentereng pada pileg yang lalu dan pada pilkada. Pilkada juga PDIP suaranya juga cukup masih bagus sekali. Bahkan di Jawa Tengah sendiri pun dari kader-kader PDI itu memenangi setidaknya 19 kepala daerah, kabupaten, kota. Menurut saya itu juga sangat keren sekali loh, ada 19 loh, 19 memenangi. Menurut saya harus berkaca pada pileg dan pilkada karena perseteruan dengan Pak Jokowi dengan PDIP. Bahkan kalau kita lihat kader-kader PDIP banyak yang marah kepada Pak Jokowi dan mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Karena itulah PDIP mendapatkan angka yang cukup baik pileg bahkan di pilkada. Tetapi saat ini kemungkinan banyak yang kecewa
terkait manuver yang dilakukan oleh PDIP pada RUU. Bahkan juga tidak dipungkirilah banyak yang kecewa, setidaknya netizen-netizen khususnya di media sosial X. Dan bahkan ketika Junimart ini menjadi Dubes RI dan dilantik Pak Prabowo pada saat lalu, itu juga menimbulkan kekecewaan dari netizen karena DIP yang diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga demokrasi di Indonesia tetap terjaga. Seharusnya kalau PDIP menginginkan sebagai penyeimbang pemerintahan Pak Prabowo Gibran, seharusnya menjadi partai oposisi atau menjadi partai yang berada di luar pemerintahan, bukan malah masuk di dalam pemerintahan kalau memang benar-benar menjadi penyeimbang. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Ini dikomentari oleh Tommy Selvi, sudah ya PDI Perjuangan jangan belaga oposisi lagi, silahkan rame-rame napak tilas, jejak ludah, gak usah malu. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, politikus PDIP mengaku terkejut Junimart jadi Dubes RI untuk Italia. Ya memang manuver dari Mbak Puan pada saat itu memang sangat mengejutkan sekali, terlebih mulai RUU TNI disahkan, tiba-tiba bertemu dengan Pak Jokowi pada saat buka bersama di Nasdem Tower. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Politisi PDIP Guntur Romli mengaku terkejut Junimart dipilih menjadi duta besar RI untuk Italia. Kami cukup surprise juga nama Junimart Ginsang diloloskan sebagai calon dubes RI untuk negara Italia, kata Guntur lewat pesan singkat pada 24 Maret. Guntur mengatakan keputusan Junimart mengikuti proses menjadi duta besar RI untuk Italia merupakan keinginannya sendiri. Yang mengatakan Junimart memang telah mengikuti proses seleksi sebagai calon duta besar Italia sejak Juli 2024. Keputusan mengikuti proses seleksi calon duta besar Italia tersebut adalah murni keinginan Junimart Ginsang sendiri. Guntur pun menyebut kini PDIP masih menunggu laporan dan koordinasi Junimart apabila jadi dilantik sebagai duta besar. Guntur menyampaikan hingga kini juga sejumlah kader PDIP masih duduk menjadi duta besar, antara lain Suhairi Dubes RI untuk Tunisia dan Heri Akmadi Dubes RI untuk Jepang. Junimart hadir ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik sebagai Dubes RI untuk Italia. Pantauan cnnindonesia.com, Junimart mengenakan pakaian jas dengan dasi biru. Junimart mengaku akan dilantik sebagai Dubes RI untuk Italia. Junimart sebelum menjabat anggota DPR dari PDIP, namun ia gagal kembali duduk di Senayan pada pemilu 2024 lalu. Terpisah, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden Yusuf Permana membenarkan Prabowo akan melantik beberapa duta besar RI untuk negara sahabat di Istana Negara hari ini. Ya, seperti itulah. Jadi, ya memang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, memang pemberitaan sangat mengejutkan sekali. Kalau tidak mengejutkan itu bukan pemberitaan ya. Ini lagi ada revisi Undang-Undang BUMN disahkan. Kerugian BUMN bukan lagi kerugian negara. Ini apalagi nih ya, ini beneran ada pemberitaannya. Nah, ini memang ada pemberitaan The Economics ya. Revisi Undang-Undang BUMN disahkan, kerugian BUMN bukan lagi kerugian negara. Wah, apa kabar dengan Pertamina ya? Apa kabar dengan Pertamina? Ini pada Februari tanggal 4 2025. Padahal kalau kita lihat dari rilis kejaksaan ya, gara-gara Pertamina itu kerugian negara mencapai hampir 1.000 triliun ya. Tiba-tiba ada revisi Undang-Undang BUMN disahkan, kerugian BUMN bukan lagi kerugian negara. Apakah ini termasuk revisi undang-undang ini ya? DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada 4 Februari. Revisi ini menegaskan bahwa kerugian BUMN tidak termasuk kerugian negara. Dalam ketentuan sebelumnya, modal BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Karena itu, BUMN juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan inilah yang kemudian banyak menjerat direksi BUMN ke bui karena kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian negara. Ini ada apa lagi? Wah, ini seharusnya juga diusut ya. Ada apa ini ya? Padahal menurut saya modal itu juga dari Indonesia, dari rakyat. Kadang-kadang juga disuntik oleh modal dari negeri, tetapi tiba-tiba ada wah, ini sangat buruk sekali lah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.